Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Susanto. Saya dari kelas 2 Pikom A dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori, yaitu teori geokultural atau kultural teori. Teori geokultural pertama kali dicetuskan oleh Mark Orbe yang merupakan seorang profesor di Western Michigan University, yang menurutnya adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memberikan wawasan tentang perilaku komunikasi kepada individu dengan sedikit kekuatan sosial. Maksud dari teori ini yaitu berfokus pada bagaimana budaya dan kekuasaan mempengaruhi komunikasi. Kemudian, budaya memiliki sejumlah fungsi dalam organisasi. Pertama, hal ini berperan sebagai penentu batas-batas. Artinya, kultur menciptakan perbedaan dan disting antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian yang kedua, hal ini memuat rasa identitas anggota organisasi. Ketiga, budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Kemudian yang keempat, budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Kultur merupakan perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan karyawan. Dan terakhir, budaya bertindak sebagai mekanisme sensi making serta kendali yang menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan tersebut. Selanjutnya, adapun contoh dari penerapan teori ini dalam interaksi belajar mengajar, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD, Zone of Proximal Development, karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Selanjutnya, dalam merangkap memahami komunikasi antar budaya, maka kita akan mengenal beberapa asumsi. Yang pertama yaitu perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Contohnya, perbedaan iklim antara komunikator dengan komunikan merupakan asumsi dan bahkan prinsip utama dari komunikasi, terutama komunikasi antar budaya. Karena adanya perbedaan iklim tersebut, maka pada umumnya perhatian teoritis dan praktis dari komunikasi selalu difokuskan pada pesan-pesan yang dihubungkan kepada individu atau kelompok dari dua sisi budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi antar budaya mengandung isi dan relasi antar pribadi. Contohnya, secara alamiah, proses komunikasi antar budaya berakar dari relasi sosial antar budaya yang menghendaki adanya interaksi sosial. Menurut Bevin dan Jackson menekankan bahwa isi content of communication, komunikasi tidak berada dalam sebuah ruangan yang terorganisasi. Isi konten dan makna meaning adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal yang esensial dan dalam bentuk relasi atau relation. Bagaimana isi dan makna sebuah pesan tersebut terinterpretasikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gaya personal. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Gaya komunikasi antar pribadi dapat diterangkan secara kognitif maupun sosial. Beberapa orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda, yang menunjukkan dominasi sok kuasa. Sebaiknya orang lain memilih gaya komunikasi yang submisif. Contohnya, ada orang bercakap-cakap dalam kehangatan, namun orang lain menampakkan wajah dingin
dan kurang bersahabat, sehingga membuat perasaan Anda merasa kurang enak. Kadang-kadang Anda berhadapan dengan orang yang bersikap otoriter, namun orang lain sangat demokratis dan partisipatif, serta terbuka. Adanya orang yang cepat bereaksi dan mendahului, namun ada pun orang lain yang Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan komunikasi antar budaya mengurangi tingkat ketidakpastian. Contohnya, dalam perjumpaan antar pribadi, Anda dan saya sering berhadapan dengan beberapa ambiguitas tentang relasi. Sekurang-kurangnya dalam pertanyaan, bagaimana perasaan dia terhadap saya? Bagaimana sikap dia terhadap saya? Dan apa yang saya akan peroleh kalau saya berkomunikasi dengan dia? Pertanyaan tentang kebingungan ini memaksa orang untuk berkomunikasi, sehingga ada merasa dalam diri berada dalam suasana relasi yang pasti, dan selanjutnya akan mengambil keputusan meneruskan dan menghentikan komunikasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu asumsi kelima, komunikasi berpusat pada kebudayaan. Contohnya, menurut Edward de Hart mengatakan, komunikasi adalah budaya, dan budaya adalah komunikasi. Maksudnya, sekurang-kurangnya ada dua jawaban. Pertama, dalam kebudayaan ada sistem dan dinamika yang mengatur kata cara pertukaran simbol-simbol komunikasi. Dan kedua, hanya dengan berkomunikasi, maka pertukaran simbol-simbol dapat dilakukan. Dan kebudayaan hanya akan eksis jika ada komunikasi. Baiklah, itulah pemaparan mengenai teori geokultural beserta asumsi-asumsi mengenai teori geokultural. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.